adanya yang namanya lapangan bisnis di dalam suatu perguruan tinggi gitu. Mengurus administratif, yang mengurus hal-hal teknis itu kadang-kadang tidak melakukan pelayanan terhadap mahasiswa. Bahkan kadang-kadang harusnya melayani malah mengintimidasi seakan-akan. Jadi tidak ada keramah-tamahan di dalamnya. Tambahkan Kewajiban dan hak itu tidak bisa dipisahkan gitu. Ini mahasiswa oleh universitas ataupun perguruan tinggi itu diwajibkan untuk membayar UKT. Harusnya secara otomatis hak-hak mahasiswa itu dipenuhi gitu. Apalagi sekedar fasilitas-fasilitas dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Komisariat Hub. Bareng aku Nadila Ayulia. Di sini aku bakal nemenin kalian ngobrol seputar pendidikan, mahasiswa, dan tentu saja seputar kehidupan kampus. Hari ini aku udah ditemenin oleh dua rekan narasumberku. Boleh silakan untuk memperkenalkan diri tadi. Boleh, sangat boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidkiril Haq selaku Ketua Umum Komisariat Hukum Administrasi Pertanian Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hatipah, biasa dipanggil Tipah, dan alhamdulillah saya di komisariat penjabat sebagai Kabid P3A, dan kebetulan ini ketum saya, dan ini pun sebagai ketum saya, ketum Kohati. Halo Master. Halo Master. Oke. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Aku mau nanya nih buat teman-teman. Teman-teman ini sekarang kuliah semester berapa ya? Kalau saya semester 7. Kebetulan saya juga menempuh semester 7 sekarang. Ya, untuk jurusannya? Kalau saya ngambil Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Berarti cita-citanya antara jaksa atau pengacara ya? Enggak, jadi pengusaha. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kebetulan saya sekarang berada di Prodi Administrasi Bisnis ya. Berarti udah pasti cita-citanya sebagai pengusaha ya? Betul sekali. Oke. Hari ini tuh topiknya agak berat ya, tapi penting. Itu tentang akademia, krisis kampus, lupa akan fungsinya. Banyak yang bilang kampus kita sekarang seperti lupa akan fungsi utamanya sebagai ruang pencerdasan, ruang kebebasan akademik, dan tempat lainnya untuk untuk solusi masalah bangsa. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, kampus pernah jadi pusat pergerakan. Mahasiswa dikenal sebagai agent of change, dosen sebagai pengawal nalar kritis, dan universitas sebagai mercusuar ilmu pengetahuan. Tapi sekarang realitanya mulai bergeser. Banyak kampus yang sibuk dengan urusan administrasi, branding, bahkan komersialisasi. Mahasiswa kadang terjebak rutinitas kuliah, ujian, tugas tanpa ada ruang untuk mengkritisi keadaan. Dosen juga sering terkekang oleh aturan birokratis yang bikin riset dan kebebasan berpikir jadi terbatas. Nah, di sini ada 3 hal menurutku yang mencerminkan krisis ini. Yang pertama, kebebasan akademik yang terkikis, yaitu suara kritis yang dibatasi. Yang kedua, ada komersialisasi pendidikan, yaitu biaya kuliah yang melambung, membuat pendidikan tinggi jadi seperti barang dagang. Dan yang terakhir itu, menurunnya peran sosial kampus itu seolah terpisah dari realitas masyarakat, padahal mestinya hadir memberi solusi. Nah, pertanyaan besarnya, apakah kampus masih menjadi ruang intelektual atau justru berubah menjadi sekedar pabrik pencetak ijazah? Nah, buat teman-teman nih selaku mahasiswa yang masih aktif dan pastinya udah tahu seluk-beluk tentang kampus,
aku mau tahu nih pendapat kalian. Mungkin aku mau menanyakan yang pertama ini, apa sih indikator yang bisa menunjukkan bahwa kampus sedang mengalami krisis akademik? Tema perdana pada hari ini itu kan akademia, krisis, kampus lupakan fungsinya. Jadi kita perlu bedah terlebih dahulu. Kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu akademia, apa itu krisis, dan apa tujuan awal dibangun atau diadakannya sebuah kampus atau perguruan tinggi. Jadi akademia itu secara umum adalah dunia atau lingkungan pendidikan tinggi yang mana di dalamnya itu ada mahasiswa, ada dosen, ada pengajaran, ada pembelajaran. Jadi yang terkait dengan ekosistem kampus atau aktivitas intelektual. Dan akademia, akademik, dan akademisi itu berbeda. Ada akademisi itu sebagai subjek yang menjalankan ekosistem tersebut, seperti harus adanya diskusi, perdebatan, adanya penelitian. Nah di situ tugas dari subjek akademisi seperti dosen dan mahasiswa. Dan akademik itu lebih ke kata sifat seperti cara teknisnya, kayak contohnya kalender akademik akan dilaksanakan pada tanggal bla 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 bla. Nah itu akademik. Jadi akademia di sini itu menjelaskan apa sih apakah aktivitas kaum akademisi itu benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya gitu. Apabila tidak, maka masuk ke tadi ranah krisis. Mungkin dari narasumber kedua menjelaskan mengenai krisis ataupun akademi krisis. Silakan. Oke, baik, sebelumnya mungkin ya terkait tentang tadi udah dijelaskan beberapa hal terkait tentang perkata dari akademia dan akademik itu sendiri. Mungkin saya sudah langsung masuk kepada akademik krisis itu sendiri ya. Dalam akademik krisis itu sendiri itu kan hal-hal yang memang sangat, kalau kita bedah dari arti kata krisis itu kan lebih ke arah yang dimana itu suatu hal, indikator hal yang menjadi suatu hal umum atau suatu secara global. Kalau misalkan secara saham, kan saya dari administrasi bisnis nih, misalkan di dalam saham itu ada yang namanya indeks harga saham global. Nah itu bisa dikatakan sebagai grafik lah, grafik di mana krisis itu bisa melihat apakah itu grafiknya naik atau apakah itu grafiknya turun gitu. Itu bisa dilihat dari situasi di perguruan tinggi itu sendiri. Nah dari akademia krisis itu sendiri itu lebih kepada hal-hal yang bersifat kultural, bersifat hal-hal yang memang masuk ke dalam ruang lingkup perguruan tinggi itu sendiri. Lalu dari akademia krisis ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang tadi sudah dijelaskan oleh host sendiri di awal, bahwasannya ada beberapa hal yang menjadi indikatornya. Salah satunya itu adalah komersialisasi pendidikan. Maksud dari komersialisasi pendidikan adalah banyak hal sekarang di perguruan tinggi itu tidak dipungkiri adanya yang namanya lapangan bisnis di dalam suatu perguruan tinggi gitu. Salah satunya ladang terkait tadi ijazah, bahwasannya perguruan tinggi itu hanya penghasil dari suatu gelar. Itu kan menjadi suatu dogma. Salah satu kesalahan di dalam dogma masyarakat, dogma kan keyakinan ya, dimana masyarakat itu menganggap bahwasannya perguruan tinggi itu tidak hanya lebih untuk menghasilkan suatu gelar bagi seseorang. Itu kan yang hal-hal yang disalahpahami di dalam suatu dogma masyarakat itu sendiri gitu. Nah lalu PR kita sebagai mahasiswa itu kan menjadi sangat banyak gitu, tidak hanya memberantas dogma di dalam masyarakat, akan tapi pun kita sebagai peran mahasiswa, peran dosen, peran di dalam suatu perguruan tinggi itu menjadi hal yang patut kita rubah di dalam situ. Mungkin Tadi udah dijelaskan mengenai akademia krisis itu apa, dan kita masuk ke ranah tujuan dari didirikannya sebuah kampus. Dari tujuan awal didirikannya sebuah kampus itu kan untuk menciptakan generasi bangsa yang mampu mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Khususnya ada tugas-tugas penting, yaitu mengenai peradaban, untuk menciptakan sumber daya manusia yang mencapai taraf yang lebih tinggi. Dan itu juga salah satu faktor gimana caranya suatu lembaga perguruan tinggi ataupun universitas itu mampu menciptakan manusia yang berkualitas, yang mampu menjawab tantangan zaman, mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari tujuan-tujuan tersebut kan, kalau perguruan tinggi kan ada sebuah tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah itu yang harus
memang wajib ada di dalam perguruan tinggi. Nah, lalu juga kan di dalam tadi sudah dijelaskan fungsi dari salah satu perguruan tinggi ya. Tidak hanya berpatok kepada Tridharma perguruan tinggi, akan tetapi pun perguruan tinggi harus ada yang namanya di luar dari Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu adalah pengembangan nilai-nilai kepada mahasiswa, untuk karakter mahasiswa di dalam, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Itu pun sepatutnya harus ada yang ada diajarkan di dalam perguruan tinggi. Lalu juga ada yang namanya terkait tentang kita itu kan sebagai mahasiswa kan harusnya menjadi generasi emas ya sekarang itu. Apa namanya? The golden of generation ya sekarang itu kan, apalagi mau mendekati terkait tentang Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, sebenarnya mahasiswa ini sendiri kan sebenarnya asik ya kalau misalkan kita ngomong terkait mahasiswa gitu, apalagi sekarang mahasiswa itu kalau misalkan melek terkait tentang situasi nasional yang kemarin-kemarin viral, lalu yang kemarin-kemarin yang mungkin di kabupaten sendiri itu ada situasi tertentu yang bisa dijadikan atau dikritisi oleh mahasiswa, itu pun dapat menjadi suatu hal kebanggaan bagi mahasiswa itu sendiri. Akan tapi pada saat ini pun akademia krisis, kami kembalikan lagi ke tema awal yaitu akademia krisis, di mana perguruan tinggi itu kan sangat menurun, sangat merosot dari yang awal tuh yang akademinya. Iya. Akademinya maksud 1000 berapa ya? Yang itu didirikannya Plato. Iya. Akademia itu, jadi saya jelaskan dulu secara jadi akademia itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu yang sebuah akademi itu sebuah nama taman yang dekat dengan kota Athena, di mana Plato itu membuat sebuah sekolah filsafat pada tahun 187 tahunnya mungkin ya ini. Awal. Ya, 187. Nah, pada saat itu kan juga memang seorang mahasiswa adanya kata akademik ya secara filsafat gitu ya. Pada 187 itu kan juga menjadi suatu hal kebanggaan bahwasanya ada kata akademia itu sendiri gitu kan. Makanya kan akademisi pada saat kala itu, pada zamannya mungkin pada zamannya 1996 pun itu juga tahu yang namanya reformasi. Pada saat itu kan itu menjadi suatu hal kebanggaan sih bagi mahasiswa karena bisa menurunkan suatu presiden ya pada saat 387 sebelum Masehi. Salah tadi. Klarifikasi. Iya. Soalnya lupa. 387. Oke, ralat ya, kita ralat. Oke. Jawabannya sangat-sangat memuaskan ya. Tapi belum. pertanyaan saya belum terjawab nih ya. Untuk menjawab indikator sebuah universitas itu dikatakan krisis atau tidaknya, kita bisa melihat dari akademisi yang menjalankannya sebagai subjek yang menjalankan akademia tersebut. Jadi di dalam akademisi itu kan ada dosen, mahasiswa, dan juga ada tenaga pendukung atau tenaga akademik yang mengurus, yang berperan untuk menghubungkan antara dosen dengan mahasiswa sebagai penghubung ataupun untuk memberikan sarana prasarana seperti administrasi dan lain-lain. Jadi dari akademisi tersebut, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendukung itu memiliki tanggung jawab, tugas, dan kewajiban yang memang harus dilakukan. Apa sih tugas dari dosen? Apa sih tugas dari mahasiswa? Apa sih tugas dari tenaga pendukung? Apa tanggung jawab, tugas, dan fungsinya gitu. Apabila mereka tidak bisa menjalankan tugas fungsi tanggung jawabnya, dan itu yang menyebabkan sebuah universitas atau perguruan tinggi itu krisis. Mahasiswa itu berperan bertanggung jawab untuk belajar, mengembangkan bakat minatnya, mengembangkan soft skillnya, dan juga bukan hanya sekedar belajar tapi juga tahu bagaimana caranya ke depan ketika telah lulus kuliah itu mampu mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi ketika lulus kuliah itu tidak nganggur, otomatis dibutuhkan. Dan juga ketika berkuliah itu ada dampak positif bagi masyarakat. Nah, disitulah letak pengabdiannya. Terus selain mahasiswa tadi pengembangan, tentu ada dosen yang mengajar. Selain dosen itu mengajar, ada tanggung jawab juga untuk membentuk karakter mahasiswa. Nah, apakah mahasiswa itu akan
kritis, apakah mahasiswa itu akan menjadi pemalas atau mahasiswa itu menjadi apatis, itu tergantung dari bagaimana dosen mampu mencetak karakter-karakter peran untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, dan juga sebagai motivator juga bagi mahasiswa agar semangat ketika berkuliah. Itu juga penting. Jadi segala fungsi daripada setiap akademisi, peran dan tanggung jawabnya itu bisa berkolaborasi. Dari mahasiswa belajar, dosen mengajar, mahasiswa mengembangkan, dosen membina gitu. Dan juga tenaga pendukung. Jadi tenaga pendukung juga seharusnya benar-benar melayani gitu. Banyak juga di universitas di Subang tenaga pendukung kayak contohnya mengurus administratif, yang mengurus hal-hal teknis. Itu kadang-kadang tidak melakukan pelayanan terhadap mahasiswa, bahkan kadang-kadang harusnya melayani malah mengintimidasi seakan-akan. Jadi tidak ada keramah-tamahan di dalamnya. Tambahkan juga ya, tadi disinggung terkait tentang tugas dan fungsi dari peran mahasiswa, peran dosen. Lalu juga sebenarnya kalau di dalam HMI sendiri, di dalam suatu training ada yang namanya unsur-unsur training. Yang pertama ada P4L lah ya, panitia, ya pokoknya yang intinya ada yang namanya lingkungan. Nah, lingkungan, dari segi lingkungan aja seharusnya kan ada yang namanya tempat nyaman, ada yang namanya bisa, kalau misalkan kita menulis, kita pembelajaran, itu pun sebenarnya fasilitasnya harus mencukupi dan memadai sebenarnya. Nah, kalau di saat dilihat-lihat ya teman-teman ya, di perguruan tinggi mungkin di Kabupaten Subang, bukan mungkin tapi memang banyak, ada beberapa universitas yang memang fasilitasnya belum mencukupi untuk suatu pembelajaran di dalam lingkup perguruan tinggi gitu. Malah hal-hal yang menjadi sumber kecil di dalam suatu kelas itu bisa terlupakan di dalam suatu perguruan tinggi. Nah, inilah hal yang patut memang perlu disadari oleh mungkin teman-teman mahasiswa. Harusnya teman-teman mahasiswa kritis terkait tentang hal tersebut. Bagaimana teman-teman di dalam suatu pembelajaran kurang nyaman dalam pembelajaran tersebut, atau misalkan kepanasan, lalu misalkan ada alat tulis keperluan pembelajaran itu sangat kurang dan sangat minim untuk kita dapatkan di dalam suatu perguruan tinggi itu juga. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan. Apa yang kita bayar, apa yang kita udah kasih kepada universitas, apakah itu kembali lagi kepada kita? Itu pun harus kita sadari gitu. Makanya di situ teman-teman harus yang namanya kritis di dalam lingkup perguruan tinggi di sekitar kita. Misalkan kita kita sadari dulu lah di sekitar kita apakah sudah tercukupi fasilitas untuk kita mahasiswa ataukah belum gitu. Mungkin teman-teman harus sadari itu ya. Mungkin mau menanggapi juga tadi yang Tunggu Kanda, ini sudah masuk waktu zuhur, kita jeda dulu ya. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke sesi obrolannya ya. Tadi itu di pembahasan tanggung jawab dan hak gitu. Kewajiban dan hak. Jadi kewajiban dan hak itu tidak bisa dipisahkan gitu. Contohnya begini, mahasiswa oleh universitas ataupun perguruan tinggi itu diwajibkan untuk membayar UKT. Harusnya secara otomatis hak-hak mahasiswa itu dipenuhi gitu. Apalagi sekedar fasilitas-fasilitas dasar seperti ruangan yang nyaman, ruangan yang ber-AC, ruangan yang nyaman, adanya tempat belajar, adanya pengajaran gitu. Dan kadang-kadang mengenai fasilitas, kebanyakan di universitas di Subang itu tidak terpenuhi, apalagi di pengembangan minat dan bakatnya. Padahal itu juga tanggung jawab bagi setiap perguruan tinggi. Setelah lulus SMA, dia punya bakat, dia punya talenta, dan dia mempercayakan dirinya itu untuk digembleng di perguruan tinggi tersebut untuk menjadi untuk diasah bakatnya itu untuk menjadi lebih baik. Kayak contohnya misalkan ada seorang mahasiswa itu pintar dalam bernyanyi, dia memutuskan masuk ke dalam universitas tersebut dan di universitas tersebut mengikuti UKM dapur musik. Ketika sudah mengikuti UKM dapur musik dan ternyata tidak terfasilitasi alat-alat musik, secara tidak langsung itu membuat proses untuk mengembangkan bakatnya tersebut itu terhambat gitu. Adapun misalkan ada yang pandai berbicara, memutuskan untuk masuk UAS radio tapi tidak difasilitasi, itu kan juga salah satu faktor penghambat bagi mahasiswa untuk berkembang. Dan ketika sudah masuk ke ranah
UKM maupun pengembangan apakah ada pengawasan dari dosen gitu? Apakah ada pengawasan secara konsisten gitu untuk melihat perkembangan mahasiswa tersebut gitu? Oke, jadi tadi terkait membahas tentang kewajiban dan hak sebagai seorang mahasiswa ya. Sebenarnya tidak hanya terkait tentang fasilitas, terkait tentang materi di dalam kampus, kayak misalkan papan tulis, lalu AC, kursi, dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya menjadi hak dalam mahasiswa sebagai seorang mahasiswa. Akan tapi tidak dilupakan juga, tidak dipungkiri juga terkait tentang peran dosen di dalam suatu perguruan tinggi, ya ini salah satunya itu adalah menjadi aktor transformasional di dalam suatu perguruan tinggi, yang dimana seharusnya sepatutnya gitu seorang dosen itu bisa yang namanya menjadi suatu figur di dalam suatu perguruan tinggi, sehingga dapat mencontoh kepada para mahasiswanya untuk melakukan suatu kegiatan yang memang bisa memberikan skill untuk mahasiswa nanti ke depannya. Misalkan dalam suatu bidang prodi di dalam suatu universitas, di situ ada yang namanya misalkan praktik kepemimpinan. Nah, itulah suatu hal yang bisa dijadikan pembuatan skill di dalam suatu proses di dalam perguruan tinggi seperti itu. Mungkin seperti itu sih ya untuk ini. Tetapi seorang dosen untuk bisa dijadikan seorang figur, dijadikan seorang aktor transformasional, itu juga mengarah kepada suatu agen of change peran mahasiswa, yaitu agen of change salah satunya dengan caranya adanya aktor transformasional di dalam suatu perguruan tinggi. Apakah di perguruan tinggi itu sudah ada yang namanya perubahan sedikit demi sedikit? Apakah ada agen of change di dalamnya? Apakah suatu mahasiswa sudah menerapkan peran tersebut ataukah belum? Apakah suatu dosen atau suatu figur di dalam suatu perguruan tinggi apakah sudah menerapkan peran tersebut? Karena tidak dipungkiri juga peran dosen bukan berarti dia itu bukan sebagai bagian dari peran mahasiswa, kan tapi itu menjadi suri tauladan lah, kalau misalkan di dalam agama Islam itu suri tauladan di dalam suatu perguruan tinggi untuk dijadikan contoh yang baik-baik kepada mahasiswanya, sehingga apabila penyampaian materinya itu harus yang namanya menguasai terkait tentang materi yang disampaikan. Itu juga menjadi salah satu faktor penting di dalam suatu perguruan tinggi. Itu fasilitas yang perlu dijadikan untuk dapat mahasiswa berpikir kritis. Mungkin seperti itu. Berarti dari potensi kemampuan dari segi akademiknya ya. Iya, seperti itu. Nah, terkait juga kan krisis mahasiswa, krisis dosen maupun krisis akademik kan bisa kita bagi lagi gitu. Jadi kalau misalkan di dalam perguruan tinggi tersebut itu tidak ada penelitian, tidak ada karya-karya ilmiah ataupun minim karya, itu secara otomatis universitas tersebut itu dikatakan krisis akademik. Betul. Atau contohnya juga misalkan di universitas tersebut tidak ada ruang diskusi dari mahasiswanya, tidak ada ruang kebebasan, tidak ada perdebatan, aktivitas intelektual, berarti krisis mahasiswa. Betul sekali. Ataupun misalkan bisa dilihat sekarang setiap PTS di Kabupaten Subang, perguruan tinggi swasta itu mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Nah, itu juga termasuk salah satu krisis mahasiswa. Ataupun tadi dijelaskan krisis dosen. Apabila krisis dosen berarti yang pertama bisa dilihat dari dosennya tidak membuat sebuah karya ilmiah ataupun tidak menguasai suatu materi. Iya, tidak menguasai materi ataupun batas minimal itu dosen di perguruan tinggi itu S2, S3. Apakah banyak di perguruan tinggi di Kabupaten Subang itu yang menjadi dosen telah mengikuti jenjang pendidikan sampai ke S2 dan S3 gitu, atau hanya S1? Kan juga jadi salah satu indikator universitas tersebut dikatakan mengalami krisis. Bisa dikatakan krisis. Dan apabila segala hal-hal tadi yang dijelaskan itu tidak ada di dalam kampus kalian, secara otomatis universitas di Kabupaten Subang itu krisis.
Jadi ini merujuk ke peran birokrasi kampus ya. Betul sekali. Apakah nantinya peran kampus itu memperkuat atau justru melemahkan fungsi intelektual kampus? Betul. Kesimpulan yang bisa aku ambil nih yang dari teman-teman sudah jelasin tadi itu, jadi mengenai peran birokrasi kampus itu harus seimbang ya, dan mendukung fungsi intelektual kampus. Saling berkolaborasi. Ya, perlu adanya akuntabilitas dan partisipasi aktif dari seluruh komponen kampus untuk memastikan bahwa birokrasi kampus memperkuat bukan melemahkan fungsi intelektualnya. Nah, di sini mungkin aku mau nanya lagi nih, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan agar kampus bisa kembali menjadi ruang kebebasan intelektual? Boleh dari Yang pertama tentunya harus menguasai keilmuan di setiap studinya masing-masing. Apabila tidak belajar di dalam ruang kelas, tidak ada pembelajaran, tidak ada ruang diskusi, secara otomatis itu intelektual. Jadi ruang yang dikatakan ruang intelektual itu kan dijelaskan tadi adanya perdebatan, adanya diskusi, adanya dialektika, adanya penelitian, penulisan karya ilmiah, dan itu yang proses belajar dan mengajar. Nah, itu yang perlu dikembangkan di kampus di Universitas Udayana. Mulai dari saya. Ya, balik lagi ya terkait tentang langkah konkret di dalam perguruan tinggi terkait tentang permasalahan-permasalahan yang ada di perguruan tinggi. Sebenarnya hal yang paling mendasar dulu lah yang harus kita sadari, bahwasannya tadi kembali lagi ke bahwasannya perguruan tinggi itu adalah ruang intelektual, di mana di situ itu banyak komunikasi-komunikasi yang bisa digunakan untuk dilakukan sehingga dapat menimbulkan kita sebagai akademisi, aktivis yang dapat menjadikan seseorang itu berintelektual di dalam suatu perguruan tinggi. Salah satunya itu menguatkan budaya diskusi dan debat sehat di dalam perguruan tinggi, itu sangat bermanfaat dan berguna di dalam suatu perguruan tinggi. Itu juga yang dapat bisa dikatakan itu bisa lah ya menjadi suatu bahan kritisi bagi seorang mahasiswa di dalam perguruan tingginya. Dalam menyadari hal itu pun mahasiswa akan paham dan mengerti apa aja yang harus dikritisi dalam tadi pembicaraan kita dari awal sampai sekarang. Itu kalian bisa lihat di sekitar perguruan tinggi kalian masing-masing, di universitas kalian masing-masing, entah itu negeri maupun swasta, itu kalian bisa lihat pasti ada beberapa hal indikator yang kami sampaikan di dalam video tadi itu memang ada di sekitar kalian. Itu yang harus kalian sadari dan pahami, lalu dilanjut dengan diskusi, dengan debat yang sehat juga tentunya ya teman-teman. Terus tambahan lagi tambahan lagi dari saya. Tadi setiap dosen, setiap unit-unit yang berada di perguruan tinggi di universitas itu terkadang menganggap sebuah kebenaran itu menjadi hal yang tabu gitu. Jadi kebatilan itu kadang-kadang tertutupi karena hal itu sudah menjadi makanan apa sih anak makanan ringan. Sudah menjadi makanan. Nah, sebagai kaum intelektual itu harus lebih berani ketika melihat kebatilan itu ada di dalam lingkungan universitas. Saya yakin mayoritas seseorang itu akan lebih cenderung ke kebenaran daripada kebatilan. Jadi mari bagi para dosen, mahasiswa, ketika ada suatu kebatilan di dalam universitas tersebut, mari kita suarakan bahwasanya itu suatu hal yang salah dan mulai berbenah dari setiap unit-unit tersebut. Mahasiswa berbenah akan tugas tanggung jawab fungsi dan perannya, dosen juga berbenah apa sih tanggung jawab fungsi dan perannya. Ini saya mau sedikit tambahkan beberapa trik yang tadi sudah disampaikan juga, termasuk membangun komunitas akademik ya. Salah satunya mulai membuka ruang diskusi dan kegiatan organisasi juga termasuk ya. Lalu juga serta mendorong kolaborasi dan keterlibatan masyarakat juga sebagai bentuk pengabdian.
belum tuntas. Ya, ini soalnya sangat untuk urgent untuk disampaikan perihal fasilitas, karena banyak teman-teman saya yang di perguruan di universitas yang ada di Subang itu kebanyakan itu cerita mengenai fasilitas yang kurang. Jadi yang tadi mengenai kewajiban dan hak, sebenarnya kita sadar bahwasanya itu adalah hak kita sebagai mahasiswa untuk menuntut fasilitas-fasilitas tersebut. Dan menurut amanah undang-undang nomor 12 tahun 2012 kan sudah jelas bahwasanya perguruan tinggi itu berkewajiban untuk memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan bakatnya, khususnya di organisasi-organisasi internal kampus seperti BEM. Terkadang BEM itu memiliki ide-ide yang sangat inovatif, ingin mengadakan sebuah kegiatan, tapi nyatanya kan banyak ide-ide tersebut tidak terrealisasikan karena kurangnya fasilitas maupun dukungan dari lembaga support. Karena saya juga pernah berada di salah satu universitas, banyak sekali kegiatan yang ingin saya adakan, tapi kan kegiatan perlu ada yang namanya pendanaan, tapi itu tidak didukung dan tidak fasilitasi, didanai. Ini itu yang menjadi kendala. Dan juga terkait dana, itu kan berasal dari UKT, dari iuran mahasiswa. Dan apabila segala hak dan fasilitas itu sudah dipenuhi, itu juga perlu kita tanyakan kemana uangnya, kemana gitu. Sedangkan pembangunan tidak signifikan, tidak ada transparansi rincian anggarannya. Kalau transparansi. Nah, jika tidak ada transparansi, maka patut dicurigai adanya pengolahan dana keuangan yang disalahgunakan. Sebenarnya tidak ilegal ya teman-teman terkait tentang transparansi di dalam suatu perguruan tinggi, asalkan ada asalkan dua belah pihak itu menyetujui untuk saling mengetahui dari isi transparan yang harus disampaikan kepada kita mahasiswa. Jadi tidak ada tindak pidana yang harus misalkan kita menuntut untuk transparansi itu tidak ada ya sebenarnya di dalam. Bisa. Ada di undang-undang perguruan tinggi bahwasanya transparansi itu wajib, entah itu PTN maupun PTS. Berarti intinya teman-teman itu jangan takut ya untuk memintai transparansi kepada universitas-universitas yang kalian. Iya, karena kita juga mempunyai kewajiban dan hak untuk mengetahui hal tersebut. Dan apabila iurannya itu dari mahasiswa dan tidak ada transparansi dari pihak universitas dan tidak ada rincian anggarannya, itu juga bisa dikatakan penggelapan dana. Karena itu kan juga salah satu sesuatu itu bisa dipidanakan apabila itu merugikan orang lain maupun merugikan pihak lain. Mahasiswa juga salah satu masyarakat Indonesia. Mahasiswa juga salah satu rakyat yang ada di dalam Indonesia yang dilindungi oleh. Ya, seperti itu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat luar biasa teman-teman. Tepuk tangan dulu loh. Kita masuk ke sesi terakhir menutup, tapi sebelum ditutup podcast ini aku mau minta closing statement dulu boleh dari Yunda Tifa. Oke, baik, sebelumnya mungkin ya kita membahas terkait tentang akademia krisis sendiri. Untuk statement dari saya, mungkin teman-teman jangan diam apa yang kalian lihat di dalam sekitar kalian maupun di ruang lingkup perguruan tinggi teman-teman. Terus untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam suatu perguruan tinggi teman-teman, apa yang perlu kalian cari, apa yang perlu kalian tuntut, silahkan tuntut. Tidak hanya kampus, tidak hanya ruang diskusi, ruang belajar, ruang intelektual, akan tapi kampus menjadi ruang untuk teman-teman mahasiswa mendapatkan suatu hal, ada kewajiban, ada hak. Dan ingat, kampus bukan tempat pembungkaman suara. Mungkin seperti itu. Kalau jadi closing statement saya tadi, setiap unit yang
menjalankan akademi tersebut, yaitu kaum akademisi itu menjalankan tugas, fungsi, dan perannya. Dan apabila ada hambatan-hambatan bagi dosen maupun mahasiswa maupun tenaga pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan fasilitas, maka mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menyuarakannya. Mungkin itu saja. Karena itu juga salah satu langkah perbaikan. Jadi krisis itu kan suatu kondisi di mana itu berada di ujung tanduk, bisa diarahkan ke suatu kehancuran ataupun bisa kita arahkan ke perbaikan. Mungkin itu. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir kali ini. Saya Nadila Ayulia, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe and stay inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay,